Hai Sondips, welcome to podcast by BEM Undip, Daily Voice of the University. Bersama aku Wulan di podcast visual by Punggawa Pijar. Di episode kali ini kita akan membahas seputar perjalanan seorang ketua BEM bersama dengan ketua BEM Undip tahun 2022. Penasaran seperti apa? Langsung aja simak yang satu ini. Halo Sondip. Sekarang ini aku sedang bersama dengan bintang tamu kita, yaitu ada Mas Ikhwan. Mas Ikhwan boleh perkenalan dulu. Oke, halo teman-teman semuanya, salam kenal. Nama Mas Ikhwan Nugraha Bujang dari jurusan Administrasi Bisnis FISIP Undip 2019. Oh, gimana nih Mas kabarnya Mas Ikhwan sekarang? Alhamdulillah baik. Kita sekarang kan rakyat jelata ya, udah nggak menjabat. Bener. Mas Ikhwan ini kan angkatan 2019 ya, berarti sekarang udah masuk semester tua. Akhir, ya? semester tua. Akhir. Betul. Kesibukannya selain skripsian itu apa sih Mas sebagai aktivis mahasiswa yang pernah menjabat menjadi KBM? Kalau kesibukan mungkin nggak ada ya, maksudnya biasa aja pada umumnya ya gitu. Karena juga Mas juga selama menjabat melakukan aktivitas biasa yang mungkin hanya membedakan ketika menjabat ya fokus terhadap tugas-tugas organisasi. Kalau sekarang gimana caranya memikirkan biar bisa lulus nih gitu. Tapi kalau sekarang aktivitas Mas ya selain tetap untuk berusaha ngejar akademik. Nah, kebetulan Mas di semester akhir ini malah dapet tugas buat jadi asisten dosen. Waduh, berat. Itu ya lumayan berat juga sih sebenarnya. Tapi kan ya buat memenuhi juga kan, biar bisa cepat lulus. Dan nah Mas sekarang ini lagi fokusnya buka usaha. Oh, bisnis. Usaha kecil-kecilan bisnis gitu. Berarti enggak menjabat lagi gitu ya sebagai. Oh udah demis. Oh, udah demis. Memangnya Gitu. pada saat itu Mas Iwan ini kan menjadi ketua BEM Undip 2022 ya. Apa sih yang memotivasi Mas Ikhwan untuk mencalonkan diri menjadi seorang presiden BEM gitu? Oke, apa yang memotivasi Mas mungkin sederhana aja sih. Mas kan asli dari Palu, Sulawesi Tengah ya. Gitu. Jadi waktu itu pertama kali yang memotivasi Mas untuk menjadi seorang leader untuk merantau waktu itu Bapak itu selalu bilang sama Mas. Bapak Mas itu selalu bilang, Wan, kita ini di Sulawesi dengan keluarga yang sederhana juga, dan waktu itu banyak banget teman-teman Mas juga yang mungkin tidak seberuntung banyak orang di luar sana ya. Jadi yang selalu Mas tanamkan dari pesan Bapak adalah gimana ketika kamu melakukan segala sesuatu hal itu jangan hanya buat diri kamu sendiri, tapi gimana kamu tetap bisa memberikan yang terbaik buat orang lain yang bermanfaat. Dan menurut Mas, ketika Mas menjadi mahasiswa di Undip, salah satu hal yang bisa Mas lakukan untuk memberikan manfaat yakni bisa dengan memimpin tadi. Walaupun Mas juga sadar dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Iya, Gitu. betul banget. Berarti memang Mas Iwan ini menjadi ketua BEM itu dorongan juga dari keluarga gitu ya. Motivasi juga, dorongan juga, alhamdulillah keluarga bisa support gitu. Atau memang dari kecil udah punya jiwa seorang leaders gitu. Kalau itu kita nggak ada yang tahu ya. Cuma dari dulu memang Mas suka dan aktif berorganisasi gitu. Dari SMP udah ikut LSM beberapa gitu. Berarti sebelum keterima Undip ini memang udah punya niatan gitu ya. Gue mau jadi ketua BEM nih pas masuk Undip gitu. Ya, nah ini uniknya dulu. Jadi bahkan mimpi Mas itu Mas tulis waktu Mas SMP. Gitu. Jadi Mas tulis waktu SMP, gue mau merantau gitu. Gue mau SMA di luar pulau. Mau jadi ketua OSIS, SMP, SMA, jadi ketua BEM, jadi mahasiswa berprestasi, jadi ini Mas tulis semua. Karena ada satu hal yang pernah Mas ingat dari mentor bahwa yang tertulis itu nyata, jadi tulislah. Gitu. Bener-bener. Berarti bikin planning untuk kedepannya ya, itu Betul. penting banget. Oke. Mas Ivan ini kan sekarang kemarin ya memegang kabinet Rasi Pembaharu. Boleh dong Mas sedikit ceritain tentang kabinet Rasi Pembaharu itu apa sih awal mulanya, kenapa tercipta kabinet itu tuh apa gitu? Oke, sederhana. Rasi Pembaharu ini dari dua kata. Rasi ini yang mengartikan arah ya.
pembaharu ini yang mengartikan dengan semangat pembaharuan. Karena menurut Mas pada saat itu COVID melanda dunia dari tahun 2020-2021 dan itu memiliki dampak yang cukup besar terhadap organisasi. Banyak demotivasi terjadi kepada anak-anak mahasiswa yang mungkin impactnya masih ada sekarang. Orang jadi malas berorganisasi, ada disorientasi hanya memikirkan profit. Nah, bagaimana caranya melakukan pembaharuan terhadap organisasi gitu. Pada saat itu semua banyak yang kehilangan arah dan kita membutuhkan arah itu. Rasi itu kan biasa rasi bintang ya. Iya. Jadi kalau kita ngeliat ke langit ada satu formasi yang menentukan arah itu. Makanya dulu nama itu sebenarnya juga diskusi dari wakil Mas Mbak Vika. Gimana nih gitu. Ya udah rasi pembaharu aja gitu. Yang artinya kita memiliki arah yang jelas kemana arah tujuan kita dengan semangat pembaharuan itu. Itu. Kalau program unggulan atau ciri khas dari kabinet rasi pembaharu ini itu kira-kira apa, Mas? Oke, kalau untuk ciri khas ataupun program ya sebenarnya ada di beberapa bidang. Dan Mas sebenarnya gini, Mas tidak terlalu ego untuk melakukan banyak hal pembaruan proker, enggak. Jadi Mas coba identifikasi apa yang Mas Kori lakukan itu sudah baik, Mas pertahankan. Gitu. Apa program-program yang sekiranya butuh evaluasi itu yang ditingkatkan. Salah satu contohnya adalah gerakan Undip Mengajar. Waktu itu skalanya masih di Kota Semarang, di Jawa Tengah, di beberapa titik daerah. Lalu waktu itu Mas diskusi sama kawan Mas dari Gerakan Mengajar Desa Indonesia. Bisa nggak kira-kira? Kita lagi pandemi COVID, beberapa masih di daerahnya. Mahasiswa Undip itu totalnya ada 60.000, tersebar hampir di seluruh provinsi Indonesia. Gimana caranya kira-kira mahasiswa Undip ini bisa mengabdi di daerahnya masing-masing? Betul. Jadi skala nasional. Akhirnya merembuk diskusi, oke bisa. Dibantu sama Kabid Sosmas dan teman-teman yang lain, kita realisasikan. Jadi gerakan Undip Mengajar yang ke-10 itu jadi salah satu gerakan pertama kali di hampir 11 titik di provinsi maupun daerah yang ada di Indonesia diterjunkan. Itu salah satunya. Kalaupun beberapa program yang lain itu seperti di internal, di bidang Kesma itu ada di Ponorogo Career Training. Itu gimana upaya pelatihan kepada mahasiswa untuk memperasah skill mereka. Nah, salah satunya juga nih yang pembaruan itu di bidang Kestra. Apa tuh kira-kira? Tahu dong. Apa tuh? Di Popes. Nah, di Popes gitu. Itu pecah banget dan pertama kalinya ya selama mungkin 5 tahun terakhir Mas bilang ada konser sebesar itu di Stadion Undip gitu. Itu pecah banget. Keren. Sampai 10.000 lebih itu kayaknya. Masih menyaksikan secara langsung berarti ya? Menyaksikan secara langsung. Keren banget anak-anak Kestra, top. Benar. Good job ya. Berarti selama keperjalanannya proker itu emang gak ada kendala ya? Berjalan lancar aja gitu? Kalau kendala pasti ada sih. Pasti ada. Kalau kendala pasti ada. Tapi ya Mas yakin, Mas juga selalu koordinasi dengan Korbit, Kabit, dan Ketua Pelaksana. Coba kendala itu pasti ada, masalah pasti ada, tapi coba kita identifikasi, kita temukan masalahnya dan apa solusinya gitu. Bahkan uniknya waktu itu Mas hampir sempat tidak mengizinkan dan membatalkan penyelenggaraan di Popes. Mas ingat banget waktu itu. Mas panggil ketua pelaksananya Nanda, menghadap sama Mas, kita diskusi sama Kabit Korbit. Apa masalahnya, apa kendalanya gitu. Jadi benar-benar harus ini well prepare. Karena jangan sampai banyak kejadian ya, Mas tidak usah sebutkan gitu. Yang pada akhirnya mungkin ada satu kendala dan lain sebagainya tapi malah jadi berujung masalah gitu kan, karena konser-konser ini agak sedikit sensitif. Persiapannya gitu. Juga perlu yang persiapannya berat, matang banget kan. benar. Berarti sejauh ini emang problematiknya itu bisa diselesaikan semuanya ya? Alhamdulillah, dan Mas bersyukur ada di lingkaran orang-orang yang luar biasa ya, baik dari teman-teman jajaran PI, PH maupun sampai ke staf terkecil pun juga mereka sangat luar biasa. Benar. Selama Mas menjabat nih sebagai ketua BEM Undip tahun lalu, itu kira-kira ada gak sih Mas kendala atau di masa kepemimpinan Mas Ihwan gitu? Kalau kendala untuk kepemimpinan Mas ya, itu banyak gitu. Jadi waktu pasti itu juga ini kalau kita ngomongin kontroversi ini pasti nggak habis-habis gitu ya. Betul. Bahkan waktu itu juga Mas sempat
trending di apa ya, sempat dibahas di Manifest atau di Instagram Mas, lupa ya. Ya pasti adalah gerakan-gerakan apa ya Mas bilang ya, mungkin oposisi ya gitu, karena diasumsikan Mas sebagai petahana. Ada gerakan-gerakan oposisi, tapi Mas, menurut Mas itu sebagai kontrol lah, untuk melakukan controlling di luar gitu kan. Tapi menurut Mas it's fine gitu. Dulu ada beberapa misalnya di awal berkaitan dengan perkara BEM SI gitu. BEM Undip akan memihak kemana gitu. Oh Mas sampaikan sedari awal gitu. Kalaupun pada akhirnya kita memihak, yang kita narasikan adalah persatuan dari dualisme BEM SI. Mas komunikasikan, walaupun itu juga waktu itu sempat ada keterbatasan dan kendala, tapi Mas jelaskan kepada ketua-ketua BEM fakultas posisi Undip itu di mana. Kemudian juga waktu itu ada permasalahan mengenai sempat LKMMTM waktu itu. Jadi LKMM waktu itu di Undip hampir disatukan, dasar itu hampir disatukan. Nah jelas teman-teman fakultas nggak terima gitu kan. Mas koordinasi dengan pihak Dirmawa, alhamdulillah clear, masalahnya bisa tetap terlaksana di masing-masing fakultas. Terus berkaitan dengan pembentukan Satgas KS gitu, Mas akui banyak sekali keterbatasan dan kekurangan dalam pembentukan Satgas KS itu, dan sampai akhirnya Mas harus melakukan beberapa hal-hal yang mungkin tidak semua orang itu bisa menerima gitu, tapi Mas sudah berusaha lakukan yang terbaik, dan Mas langsung melakukan beberapa langkah preventif dan juga diskusi kepada teman-teman di fakultas untuk sekiranya bisa memahami situasi dan kondisi yang terjadi gitu. Banyak sebenarnya kontroversi ya, tapi sekali lagi, dan mungkin melalui podcast ini ya gitu, Mas tidak melakukan pembelaan apapun, dan Mas mau memohon maaf gitu atas segala kekurangan dan keterbatasan ataupun kelalaian pada saat Mas memimpin. Tapi overall dari itu semuanya, thank you buat teman-teman yang udah selalu mengkritisi kinerja dari BEM Undip gitu. Dari yang aku lihat nih Mas ini kan sosial politik entusias ya. Oh ya, oke. Sangat demokrasi ya. Berarti selama menjabat kemarin Mas Ridwan ini ikut berdemo gitu ya? Ya pasti gitu. Kalau untuk demo rasanya itu kayaknya jadi satu hal yang nggak bisa dipisahkan tuh. Bahkan nggak perlu jadi KBM, mahasiswa tuh perlu gitu kan. Dari demonya Mas Iwan ini kan aku lihat sempat Mas Iwan tuh masuk di channel TV di YouTube. Nah itu dari adanya Mas Iwan di situ tampil di channel TV itu, kira-kira ada gak sih Mas kontroversi dari para mahasiswa atau hujatan-hujatan dari para mahasiswa ke Mas Iwan pribadi gitu? Pasti ada. Mas itu pertama kali waktu itu masuk di Kompas, membahas mengenai pembentukan partai mahasiswa. Lawan Mas, diskusi Mas itu aktivis yang mengaku aktivis 98 waktu itu. Dia oposisi. Keras habis-habisan, Mas dikatain dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya gitu. Nah, ada kontroversi mungkin dari mahasiswa juga yang mungkin mengatakan apa sih KBM kita ini dan lain sebagainya. Tapi menurut Mas itu hal yang wajar gitu, karena jujur aja tidak gampang loh gitu kan. Kita diskusi berhadapan one on one di TV gitu dengan berbagai macam tekanan. Tapi apapun itu bagi Mas, setiap ada kesempatan untuk Mas bisa menyuarakan, Mas berargumentasi, Mas sampaikan. Waktu itu juga ada di CNN. Di CNN itu sempat 2 kali kalau nggak salah gitu. Jadi kalau untuk kontroversi atau komentar dan lain sebagainya pasti selalu ada. Tapi justru itu, jadi habis setelah Mas live di TV menyampaikan berbagai macam argumentasi isu yang ada, itu biasa banyak yang nge-DM Mas gitu. Banyak yang nge-WA juga gitu, atau banyak yang buat komentar-komentar, dan itu Mas baca semuanya. Mas baca. Tapi mayoritas tuh komentar baik atau negatif? Oh enggak. Nah inilah uniknya nih. Banyak loh. Jadi ada juga teman-teman ya, mungkin Mas nggak tahu gitu. Tapi jujur Mas itu lebih suka kita ngobrol di depan aja. Ada yang mungkin menggunakan akun-akun anonim dan lain sebagainya gitu kan. Akun fake ya. Ya gitu, nyerang dan lain sebagainya. Tapi it's okay, nggak masalah. Gitu. Jadi di HP Mas ini banyak banget dulu pesan-pesan nggak jelas masuk gitu kan, nggak ada namanya masuk, ya nggak masalah. Mas baca, ada yang ngatain pakai bahasa Qatar, kotor dan lain sebagainya. Tapi it's okay. Menurut Mas ya itu dinamikanya. Benar-benar. Cobaan menjadi seorang KBM gitu ya. Jadi manusia sih sebenarnya. Ya, jadi manusia.
Gitu. Mas Iwan kan menjabat kemarin selama 1 periode ya. Kira-kira pengalaman yang paling berkesan buat Mas Iwan selama Mas Iwan menjabat itu apa sih Mas kira-kira? Oke. Menurut Mas ya, Mas nggak tahu kenapa gitu. Eh, Mas ngerasa benar-benar feeling happy itu ketika sederhana. eh, Mungkin kalau kayak demo itu hal yang biasa. Benar. Demo hal yang biasa ketika Mas ada masalah terkait pergerakan, menurut Mas itu biasa. Tapi menurut Mas yang paling berkesan itu ketika di setiap event, ketika Mas datang turun cross check secara langsung, melihat anak-anak kerja, nggak tahu Mas itu kayak ngerasa sebenarnya kalian ini kerja untuk apa, buat siapa, tapi semangat mereka itu bisa luar biasa gitu loh. Betul. Coba di Poves itu waktu itu semegah itu, seluar biasa itu, tapi hujan deras waktu itu gitu. Iya. Gitu kan, tapi mereka mau ngapain gitu, untuk apa mereka kerja jerih payah dan lain sebagainya. Atau mungkin seperti teman-teman di ODM atau panitia-panitia yang lainnya gitu, yang tiap hari sebenarnya teman-teman kalau dilihat kerjaan dan konsekuensi dari tugas kita pasti selalu dihujat. Benar. Hampir semua bidang harus menerima konsekuensi itu, mempertanggungjawabkan kepada konstituen gitu. Ya kita memang kita akui nggak sempurna, tapi kalau dilihat lagi buat apa gitu kan, adik-adik kita, teman-teman kita gitu. Jadi yang menurut Mas yang paling berkesan adalah ketika Mas bisa ngobrol secara langsung, Mas melihat secara langsung, ternyata mereka itu nggak ada capeknya menurut Mas. Apalagi waktu Mas datang ke salah satu desa pengabdian bidang sosmas, kalau dipikir itu jaraknya berkilo-kilo, tapi mereka itu anak-anak sosmas bisa hampir setiap minggu ke sana, lakukan controlling, monitoring, pendampingan, sampai bisa berubah jadi desa wisata, bisa rame dan lain sebagainya. Menurut Mas itu adalah salah satu seni dalam hidup yang luar biasa. Gitu. Berarti apa namanya, ada gak sih perbedaan Mas Iwan sebelum menjadi KBM dan sesudah jadi KBM itu, pandangan orang-orang terhadap Mas Iwan tuh ada perubahan gitu gak? Atau gimana? Waduh. Yang Mas Iwan rasain? Harusnya kamu yang menilai nih. Kalau Mas sendiri nggak bisa nih, gitu. Tapi mungkin ya kalau pandangan orang lain Mas nggak tahu gitu. Biarlah orang menilai dengan perspektifnya masing-masing. Cuma menurut Mas, ada mentor Mas pernah bilang gini, Iwan, semakin kamu tahu banyak hal, bisa saja kamu akan semakin menderita. Gitu. Karena ketika Mas sebelum menjabat jadi KBM, mungkin banyak hal yang Mas nggak tahu. Setelah pas Mas menjabat jadi KBM, tiba-tiba banyak hal yang Mas tahu, mau dari segi dark side dan lain sebagainya, semua permasalahan yang itu mengajarkan kita, yang mungkin dulu Mas selalu melihat hanya dari satu perspektif, tapi ketika setelah Mas tahu banyak hal, ternyata pertimbangannya ini. Nah, jadi apa yang Mas dapati pelajaran setelah Mas menjadi KBM adalah bagaimana kamu bisa lebih bijak lagi dalam melihat segala permasalahan. Tapi ada sih yang Mas sesali. Apa Mas? Tapi gimana lagi ya, badan Mas ini cuma satu gitu. Jadi Mas itu selalu mengusahakan bisa datang ke setiap prokernya anak-anak, bisa ngasih sambutan gitu. Cuma waktu itu berapa kali kadang Mas nggak bisa datang, akhirnya Mas delegasikan ke wakil atau ke korbit gitu. Pengen rasanya, karena menurut Mas apresiasi terbesar adalah ketika kita bisa memberikan support kepada adik-adik, kepada teman-teman itu secara langsung, yang mungkin itu Mas lewatkan hanya beberapa, tidak semua Mas bisa hadir. Gitu. Kira-kira ada gak sih Mas pembelajaran atau mungkin untuk dari lingkungan luar untuk diri Mas sendiri pribadi gitu, kayak kalau aku udah masuk BEM nih dapat pembelajaran yang penting banget kayak gimana gitu Mas? Menurut Mas salah satu pembelajarannya adalah gimana kita jangan pernah merasa puas dan jangan pernah menyombongkan diri. Karena menurut Mas BEM itu bukan sebagai satu organisasi untuk gagah-gagahan, Betul. gitu. Tapi kamu gunakan benar-benar privilege kamu di dalam organisasi untuk belajar. Mas waktu itu sampaikan ke teman-teman di awal kabinet,
ini wadah kalian untuk belajar. Jadi totalitas. Yang ekotif silahkan kembangkan ilmu ekonomi kreatifnya di situ, bisa sharing. Kalian nggak perlu jurusan bisnis tapi kalian bisa belajar gitu. Bukan gagah-gagahan siapa paling banyak duit gitu, siapa yang pakai mobil, siapa yang bajunya paling mahal, bukan gitu. Nah teman-teman di sospol pun sama gitu. Kalian nggak perlu masuk jurusan hukum, FISIP. Kalian bisa belajar lebih jauh berkaitan sosial politik dan bidang-bidang yang lainnya. Jadi menurut Mas, salah satu pembelajaran yang sangat penting ya di BEM itu adalah gimana kalian tetap bisa terus menjadi manusia yang merendah, tidak sombong, dan tetap jadi manusia yang pembelajar. Betul banget. Gitu. Aku boleh dong nanya pandangan Mas Ihwan nih. Sekarang ini kan banyak mahasiswa yang kekurangan minat dalam berorganisasi. Maksudnya kayak mereka tuh mikir apaan sih organisasi, buang-buang waktu gitu. Banyak mahasiswa yang berpandangan seperti itu. Pandangan Mas Ihwan terhadap hal tersebut itu gimana, Mas? Oke. Nah inilah yang tadi Mas sampaikan. Ada disorientasi gitu. Dan ini sudah terjadi mungkin selama 3 tahun terakhir. Ini banyak sebenarnya kalau kita bedah bisa sangat mendetail. Berkaitan dengan mungkin dengan sistem pemerintahan, berkaitan dengan sistem pendidikan gitu. Tapi satu hal, sekarang harus diakui banyaknya disorientasi dari mahasiswa yang itu menjadi lebih individualistik gitu. Hari ini kalau kita tawarkan kamu mau masuk organisasi mahasiswa atau mau magang misalnya, atau mau cari yang lain gitu, pasti sekarang orientasinya lebih cenderung ya, Mas katakan tidak semua, tapi cenderung lebih mengejar benefit, hasil, profit. Apa untungnya gue masuk di situ gitu? Apa untungnya gue masuk di BEM Undip, di BEM fakultas, di himpunan? Harusnya diputer. Sometimes kalian harus bertanya, apa yang gue bisa kasih, bukan apa yang gue dapat gitu. Nah makanya sama halnya ketika orang tanya gitu, kalau ini satu contoh analogi, Mas pernah masuk ke salah satu daerah di pelosok, Mas tanya waktu itu diskusi sama salah satu keluarga di daerah Sulawesi, anaknya nggak sekolah, tapi ketika diskusi tahu nggak apa yang disampaikan? Loh Mas, wong kuliah aja kan buat kerja gitu, mending anak saya langsung kerja, lebih cepat dapat duit ketimbang kuliah ngabisin duit. Nah sama, apa yang Mas mau sampaikan? Sekarang manusia zaman sekarang itu lebih dilatih untuk instan gitu, tapi tidak mau pernah menghargai yang namanya proses. Yakin deh teman-teman, mungkin di Ormawa kalian tidak akan dapat banyak duit atau bahkan kalian akan mengeluarkan duit. Tapi satu hal yang Mas mau sampaikan, di Ormawa, di BEM, di himpunan, dimanapun itu, kalian akan belajar yang namanya seni dalam hidup, survive, ketahanan. Ketika kalian masuk di perusahaan, ijazah itu mungkin sampai pintu depan administrasi. Tapi ketika kalian masuk lebih jauh dalam dunia perusahaan, disitulah orang gesek-gesekan, kalian akan mengenal orang Sumatera bagaimana, orang Jawa, Kalimantan, Maluku, Madura, Papua bagaimana gitu. Sama halnya gitu. Mas dari Palu, selama Mas berorganisasi, Mas belajar. Oke, gimana ya? Ternyata orang Jawa itu bicaranya seperti ini. Ternyata orang Sumatera seperti ini. Nada tinggi belum tentu marah. Betul. Gitu kan? Jadi banyak hal yang kita pelajari di Ormawa gitu. Contoh sederhana hari ini gitu, mbaknya sama Mas kita diskusi, ini latihan public speaking gitu kan, biar kita misalnya gimana cara biar kita nggak gugup, diskusi satu sama lain gitu. Jadi banyak hal teman-teman yang mungkin ada kalian tidak dapatkan di organisasi. Menurut Mas, ketika kalian mau sukses, tetap mau menjaring komponen dalam leadership itu, kalian harus berorganisasi. Dan organisasi bukan cuma BEM loh ya. Betul, banyak banget. Banyak banget. Di fakultas, di universitas ini bahkan di luar. Di luar juga. NGO, komunitas gitu. Yang penting masuk organisasi. Betul banget. Mas Iwan selain menjadi ketua BEM pada saat itu,
apa sih Mas organisasi yang Mas ikuti pada waktu itu? Dan bagaimana cara Mas Iwan ini memanage waktunya gitu? Mungkin Mas Iwan bisa memberikan tips and trick kepada teman-teman Soundips di rumah untuk mengatur waktunya lagi gitu. Nah, Mas nggak tahu, banyak orang yang selalu menyebut manajemen waktu, ya kan? Mas mungkin tidak akan memberikan itu gitu, karena menurut Mas sebelum kita beralih ke manajemen waktu, ada step pertama yang biasa dilangkahi banyak orang. Apa itu? Manajemen diri, gitu. Karena menurut Mas, untuk kita mengatur waktu tidak akan pernah bisa karena selalu berkaitan dengan emosional. Contoh, ya, misalnya hari ini kita ada misalnya program podcast, tiba-tiba mungkin ada dosen yang manggil, atau mungkin wallahu alam di luar ada kejadian yang kita tidak inginkan, atau kita disuruh memilih gitu, atau ada hal-hal tiba-tiba kalian ditawarin apapun itu gitu, pasti kalian jadi bergejolak. Aduh, gue datang nggak ya ke podcast? Udah deh, delegasikan aja panitia yang lain. Jadi susah. Kalau hanya berbicara soal waktu nggak akan pernah selesai. Tapi langkah pertama menurut Mas adalah manajemen diri. Gimana kalian menentukan segala skala prioritas keterbutuhan dan bedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Mas jujur, waktu Mas menjadi maba, Mas itu nge-BEM udah 4 tahun. Dari awal maba berarti. Iya, Mas udah internship dan dipercayakan banyak hal. Waktu itu Mas jadi banyak belajar. Dari kabinet Gelora Perubahan, Pemrakarsa Mahakarya, terus di zamannya Mas Kori, Baskara Karya, Rasi Pembaharu. Hatam tuh. Nggak lanjut. Oh jangan. Jangan. Udah waktunya cabut. cabut. Tapi unik, waktu Mas di semester 1, Mas itu sama pada mahasiswa pada umumnya. Semua kegiatan Mas ikutin. Benar-benar, Mas jadi waktu itu Mas juga di jurusan jadi komting, Mas jadi himpunan, anggota himpunan. Sibuk, ya? Mas di BEM Undip, Mas ikut FLS, Mas ikut volunteer dan lain sebagainya, Mas ikut konser juga panitia Visiporia, Mas ikut program dari SDGs juga, terus banyak waktu itu, Mas ikuti semuanya. Waktu itu Mas sudah atur, tapi ternyata COVID, jadi berantakan, dan di situ Mas belajar. Kalian harus bedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, karena pada akhirnya nggak bisa semua kalian ambil. Kalian hanya bisa meniti dan memfokuskan terhadap beberapa hal. Betul. Maka di tahun kedua selesai, Mas hanya fokus di beberapa hal. Gitu. Berarti dari kesibukan Mas selama ini bisa Mas jalani dengan lancar semuanya gitu ya? Ya, alhamdulillah. Walaupun banyak struggle juga gitu. Banyak struggle. Boleh dong nih Mas kasih kesan dan pesan deh sedikit untuk teman-teman Soundips di rumah sana, untuk yang mau takut gitu mau join organisasi tapi dia masih takut dengan dengan membagi waktunya nggak bisa, atau dengan bentrok dengan kegiatan lainnya gitu. Boleh dong Mas kasih pesan ke teman-teman Soundips sebelum kita akhiri. Oke, mungkin kalau menurut Mas yang terpenting ya teman-teman, kalian harus minimal kalian punya plan dulu aja gitu. Nggak ada salahnya kok merencanakan, nggak ada salahnya kita mimpi gitu. Kadang justru ketika kita takut, hal yang kita takutkan itu terjadi gitu. Udah jadi manusia ini nggak usah ribet-ribet gitu, mengalir seperti air, tapi kalian tetap bisa mengalirnya sesuai koridor lah gitu, nggak aneh-aneh gitu. Jadi menurut Mas, kalian buat berbagai macam plan pun itu bisa batal, bisa gagal gitu. Ya kalau di dalam agama Islam kita diajarkan untuk bisa selalu berikhtiar dan juga bertawakal. Diajarkan bersungguh-sungguh tapi juga harus sabar gitu. Nah, gimana caranya? Menurut Mas adalah satu tadi, tentukan apa goals kalian. Kalian kuliah nggak lama, mbaknya juga paling pengen lah lulus tepat waktu gitu kan. Kalau bisa gitu. lebih cepat. Oh lebih cepat gitu. Jangan cepet-cepet. Nikmati aja. Oke, siap. Gitu. Kalian cuma punya waktu 4 tahun loh, dan itu nggak lama. Gitu. Jadi maksimalkan. Tentukan goalsnya. Di tahun pertama saya mau ngapain ya? Tahun kedua saya mau ngapain? Ketiga, keempat. Apakah saya akan fokus akademik atau ada hal yang lain? Oh saya mau buka usaha kecil-kecilan. Oh saya mau ikut lomba, prestasi saya mau ini. Saya mau ikut organisasi ini. Oke, come on.
waktu muda ini cuma sekali. Betul. Jadi dimaksimalkan. Dan yang terpenting satu, jangan pernah takut gagal. Ya. Ya udah, kalau gagal lebih baik gagal sekarang jadi seorang mahasiswa daripada nanti gagal ketika udah gede gitu kan. Jadi it's okay. Karena kan dari Nikmati. banyaknya kegagalan itu pasti ada lah ya satu yang berhasil gitu Yes. kan. Oke, Betul. teman-teman Sondip, sangat informatif sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ikhwan itu bisa menginspirasi dan juga memotivasi kalian semua. Mas Ikhwan, terima kasih juga. Oke, thank you banget. Udah ngeluangin waktunya di tengah mungkin kesibukannya Mas Ikhwan ya. Ya. Mungkin boleh Mas Ikhwan. Oke deh, dan yang terakhir ya teman-teman, Mas mau mengajak semua mahasiswa Undip, jangan lupa ya, gimana sih caranya kita mau bisa juga untuk bersuara, menyampaikan, atau mungkin partner kerjasama nih sama BEM Undip nih. Nah, buat teman-teman Sondips, jangan lupa cek dan kepoin Linktree podcast BEM Undip gitu. Ada di mana? Nanti kalian cek sendiri, di sosial media ada, atau hubungin langsung nih Mbak podcasternya. Oke, Gitu. ada di bawah ini ya. Ada di bawah ini, ada di bawah ini. Oke, betul banget tuh kata Mas Iwan. Jangan lupa dicek ya guys. Oke, cukup segini kali ya perbincangan kita pada hari ini. Oke Dips, sekian dari aku dan juga Mas Iwan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you Oke. Sondips. See you Sondips. Bye bye.